Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat sore dan salam jumpa dengan Neo Reaction. Oke, hari ini saya akan menginformasikan kepada kalian tentang bagaimana perkembangannya ketegangan di Timur Tengah, yaitu antara Amerika Serikat dengan Iran, dan juga Amerika Serikat juga dibantu oleh Israel juga ya kemungkinannya. Dan hari ini ada kabar yang sangat mengejutkan sekali ya, bahwasanya kapal induk Amerika Serikat, yaitu kapal induk USS Abraham Lincoln itu telah terdeteksi oleh kapal selam milik Iran. Dan kapal induk yang harganya itu triliunan itu ya, harganya mahal sekali kapal induk itu. Dan di dalamnya itu pun juga ada ribuan orang dan banyak sekali persenjataan yang ada di situ. Dan juga pesawat jet tempur yang di atas kapal induknya itu sangat banyak sekali dan mahal sekali juga. Banyak ribuan orang ada di situ ya guys. Dan menurut berita di luar negeri itu, kapal induknya itu sekali belayar tuh menghabiskan ratusan miliar itu ya, dolar gitu ya, bahkan hampir 1 triliun ya sekali berlayar itu, karena membawa ribuan orang dan banyak persenjataan yang dibawa di situ. Dan hari ini kabar beritanya itu kapal induk yang mahal punya Amerika itu telah terdeteksi dan terkunci oleh kapal selam Iran ya. Jadi ini sangat berbahaya dan sangat mengerikan sekali. Dan apabila ketika tombol peperangan dimulai, maka bisa kemungkinan andaikan kata kapal induk Amerika Serikat yang besar sekali itu kena tembakan rudal nuklir dari Iran, maka sangat berbahaya dan sangat akan mengalami kerugian yang sangat besar sekali ya, itu Amerika Serikat ya. Kita lihat perkembangannya, bagaimanakah persiapan armada militer angkatan laut dan angkatan udara Iran itu mengunci mati keberadaan daripada kapal induk paling besar di Amerika Serikat ya. Oke, lihat videonya berikut ini ya. Iran tampaknya tak menahan diri, meski yang mereka hadapi adalah negara adidaya sekelas Amerika Serikat. Buktinya, ketika Presiden Trump mengutus kelompok serang kapal induk Abraham Lincoln dan pasukan angkatan laut Amerika lainnya, Teheran justru menantang dengan mengirim kapal selam serang semi berat kelas Fateh dan kapal selam mini kelas Gadir ke sekitar Selat Hormuz untuk merespon. Apakah aksi seperti ini cukup untuk menahan laju kelompok kapal perang Amerika? Video berikut akan menjelaskan lebih banyak detail, mengungkap bahaya seperti apa yang menanti Amerika Serikat, mengapa demikian, dan tanggapan balik Washington yang ditingkatkan ke fase paling berbahaya dari sebelumnya. Kapal selam militer Iran siap berburu. Iran terus mengeluarkan ancaman terhadap kapal induk Amerika. Hal ini terungkap melalui sebuah laporan yang menyebut kapal selam serang semi berat kelas Fateh Teheran bersama dengan kapal selam mini kelas Gadir dikerahkan ke Selat Hormuz sebagai tanggapan. Pengerahan tersebut, sebagaimana Defense Security Asia mencatat, merupakan eskalasi strategis yang diperhitungkan dalam doktrin maritim asimetris Teheran. Sebab dengan ini, mereka memanfaatkan peperangan bawah laut secara sengaja untuk melawan superioritas Angkatan Laut Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Iran juga menantang titik strategis sempit yang menangani sekitar 20-21% aliran minyak global senilai sekitar 1,2 sampai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Para komandan senior Angkatan Laut Iran di sisi lain menggambarkan pengerahan kapal selam serang ini sebagai bukti kemampuan pengawasan maritim Iran dan pencegahan tingkat lokal. Kapal perang Amerika menggunakan semua kemampuan modern mereka berusaha sebaik mungkin untuk melewati Selat Hormuz dengan senyap.
ketika mereka terdeteksi, kami harus mengeluarkan peringatan yang diperlukan. Seorang pejabat senior Angkatan Laut berkata dalam sebuah keterangan, mencerminkan kepercayaan Teheran pada arsitektur deteksi bawah lautnya. Kapal selam penjaga Selat Hormuz. Saat ini, Iran mengoperasikan salah satu armada kapal selam paling beragam dan signifikan secara numerik di Timur Tengah. Unitnya diperkirakan berjumlah antara 28 hingga 30, termasuk kapal selam kelas Kilo buatan Rusia, kapal selam semi berat kelas Fateh buatan dalam negeri, dan sekitar 20 kapal selam mini kelas Gadir. Berhubung pengerahan kali ini berfokus pada kapal selam Fateh dan Gadir, maka pada poin ini kita akan mengungkap seperti apa spesifikasinya. Fateh sendiri merupakan kapal selam diesel elektrik berbobot sekitar 593 ton, memiliki 4 hingga 6 tabung 533 mm yang mampu menembakkan torpedo berat Valfajer dan rudal jelajah anti kapal yang diluncurkan dari bawah air. Adapun Gadir bobotnya lebih kecil yakni 117 ton. Dipersenjatai dengan tabung 533 mm untuk torpedo Valfajer atau HUT berkecepatan tinggi dengan kavitasi super serta rudal jelajah. Dalam konteks Selat Hormuz, kapal selam kelas Fateh memberi Iran kemampuan untuk menggabungkan kemampuan siluman, daya tahan, dan kekuatan serangan jarak jauh ke dalam satu platform yang dioptimalkan untuk pengendalian konflik. Sementara persenjataan pada kapal selam mini kelas Gadir memberikan daya hancur terhadap permukaan kapal dan kapal selam dalam pertempuran jarak dekat. Sehingga dapat dikatakan kehadiran keduanya yang dioptimalkan, terutama untuk perairan teluk yang dangkal dan terbatas, praktis dapat mengancam pelayaran dan kapal perang dalam radius 200 hingga 300 km. Split deteksi dan pelacakan. Hal ini tentu sangat rawan, sebab di Selat Hormuz, gangguan kecil sekalipun dapat mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global dan tarif asuransi pengiriman serta saluran diplomatik. AS ancam pakai armada lebih besar dari Venezuela. Dalam indikasi lebih serius, tanggapan Iran bukan satu-satunya masalah. Lebih dari itu, Presiden Donald Trump telah menyatakan bahwa pengerahan yang dilakukan pihaknya sangat besar dari segi pengadaan armada. Dalam sebuah wawancara dengan Axios pada Senin 26 Januari, Trump berkata situasi dengan Iran tetap berubah-ubah. Dalam hal ini, pengerahan telah dilakukan tetapi ia masih berharap adanya penyelesaian secara diplomasi. Hanya saja tidak banyak kabar yang mencerminkan adanya informasi positif sejauh ini. Pengerahan tetap dilakukan dan ancaman tetap dilayangkan. Kami memiliki armada besar di dekat Iran, lebih besar dari yang dikerahkan di sekitar Venezuela, kata Trump, menjadikan intervensi terhadap Caracas sebagai pembanding. Lantas, pengerahan seperti apa yang dimaksud Trump? Selain gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang dikonfirmasi beroperasi di Timur Tengah, inti pengerahan juga mencakup pesawat tempur F-15 dan F-35 tambahan, serta pesawat tanker pengisian bahan bakar hingga sistem pertahanan udara. Selain itu, pada hari Sabtu, Komandan Centcom Laksamana Brad Cooper dilaporkan berkunjung ke Israel untuk membahas rencana militer gabungan. Angkatan Udara AS persiapkan latihan besar. Lantas, apa rencana Amerika setelah pengerahan besar-besaran? Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Angkatan Udara Amerika berkata bakal memulai latihan kesiapan multi-hari di seluruh Timur Tengah. Melansir Al Arabiya, persiapan itu, kata mereka, bertujuan untuk menunjukkan pengerahan cepat dan kekuatan udara berkelanjutan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Latihan ini memperkuat perdamaian melalui kekuatan dengan mengerahkan kehadiran yang kredibel, siap tempur, dan bertanggung jawab yang dirancang untuk mencegah agresi, mengurangi risiko salah perhitungan, dan meyakinkan mitra. Demikian pernyataan yang dirilis oleh Komando Pusat Angkatan Udara Amerika. Kemudian melalui media sosial, pihak Komando Pusat juga menyampaikan pesawat tempur F-15 Strike Eagle Angkatan Udara kini hadir di Timur Tengah, mencatat bahwa jet tempur tersebut meningkatkan kesiapan tempur dan mempromosikan stabilitas regional. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Inggris sebelumnya berkata bahwa jet tempur Typhoon mereka telah dikerahkan ke Qatar dalam kapasitas defensif.
Setelah dipikir-pikir, jumlah dan persiapan tingkat tinggi hingga keterlibatan sekutu bukankah terlalu berlebihan untuk disebut antisipasi? Siapa yang tahu, konfrontasi yang lebih luas mungkin meletus tanpa peringatan dalam waktu dekat. Ketegangan di Timur Tengah, Selat Hormuz menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Bagaimanapun, koridor maritim sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Lepas ini sangat strategis. Sehingga peningkatan aktivitas Iran di kawasan tersebut menghadirkan kekhawatiran akan konflik lebih luas. Menurut data pelacakan maritim pertanggal 23 Januari, sejumlah kapal terpantau beroperasi di perairan dekat Kooh Mobarak di sepanjang pantai selatan Iran, sebuah jalur sempit yang dikenal sebagai titik rawan maritim menuju Selat Hormuz. Data sistem identifikasi otomatis menunjukkan setidaknya terdapat 6 kapal, termasuk kapal yang mengibarkan bendera Iran dan Inggris. Kapal-kapal itu kemudian bergerak dengan kecepatan rendah, mulai dari diam hingga sekitar 2,5 knot, bahkan tercatat beroperasi relatif berdekatan satu sama lain. Citra satelit yang ditinjau oleh analis regional dan pengawas pengiriman menunjukkan peningkatan aktivitas Angkatan Laut Iran di dekat pendekatan timur dan barat ke selat. The Defense News yang mengutip para pejabat melaporkan, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran telah menyebar kapal perang permukaan, kapal serang cepat, dan kapal selam ke zona patroli yang dirancang untuk mempersulit deteksi dan pelacakan. Hal ini tentu sangat rawan, sebab di Selat Hormuz, gangguan kecil sekalipun dapat mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global dan tarif asuransi pengiriman serta saluran diplomatik.